Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pada halaqah kita yang ketiga ini, kita akan membahas tentang macam-macam puasa. Puasa ada dua macam, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Namun dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang puasa wajib. Karena untuk puasa sunnah insyaallah akan kita bahas pada kesempatan berikutnya insyaallah. Taib, puasa wajib. Puasa wajib ini ada dua macam. Yang pertama sudah kita ketahui, ada puasa Ramadan. Yang kedua puasa nazar. Puasa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan oleh Allah Jalla Jalaluh untuk orang-orang yang beriman, yang dilakukan selama sebulan penuh. Allah Jalla Jalaluh berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian, agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Kalau puasa nazar itu apa? Puasa nazar adalah puasa yang dilakukan karena seseorang bernazar kepada Allah Jalla Jalaluh untuk berpuasa jika terjadi sesuatu yang ia syaratkan. Ini yang dimaksud dengan puasa nazar. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, mengapa nazar itu tergolong ibadah? Ya, padahal Rasulullah SAW membencinya. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW pernah bersabda, ya, dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu naha 'anin nazar, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang dari nazar. Wa qala innahu la ya'ti bi khairin. Beliau bersabda, sesungguhnya nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Ya, Masya Allah, Nabi SAW menegaskan bahwa nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Namun sebelum menjawab pertanyaan ini, maka kita perlu mengetahui jenis nazar, ditinjau dari sebabnya. Maka berdasarkan tinjauan ini, nazar terbagi menjadi dua. Ya, yang pertama ada nazar mutlak, dan yang kedua ada nazar muqayyad. Kita akan bahas satu-satu ya. Nazar mutlak yaitu seseorang bernazar untuk melakukan ibadah kepada Allah tanpa mengharapkan ganti dari Allah. Misalnya seseorang mengucapkan, saya bernazar untuk puasa 3 hari berturut-turut karena Allah. Maka para ulama mengatakan nazar jenis ini tidaklah termasuk dalam sabda Nabi SAW yang kita bacakan tadi, karena dia bernazar tanpa mengharap imbalan duniawi. Yang kedua, nazar muqayyad. Seseorang bernazar kepada Allah, ya, untuk beribadah kepada Allah sembari mengharapkan gantinya. Ya, ini yang dimaksud dengan nazar muqayyad. Seperti seseorang yang mengatakan, apabila Allah menyembuhkanku, maka aku akan berpuasa seminggu berturut-turut, misalnya. Atau seseorang mengatakan, wahai Allah, apabila engkau melulusanku dalam ujian CPNS, maka aku akan bersedekah sekian juta. Orang yang melaksanakan nazar jenis ini mempersyaratkan sesuatu yang apabila dipenuhi, barulah dirinya melaksanakan ibadah tersebut. Nazar jenis inilah yang dikatakan oleh para ulama termasuk dalam hadis yang kita bacakan,
dan dicela oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Ya, sesungguhnya nazar hanyalah berfungsi agar yang pelit beramal mau beramal. Nah, gitu ya. Inilah larangan kita bernazar. Ya, disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa nazar itu hanya berfungsi agar yang pelit mau beramal, gitu ya. Garis besarnya bagaimana? Jadi garis besarnya adalah jangan terbiasa nazar. Ya, mungkin yang patut direnungkan oleh mereka yang sering bernazar adalah hendaknya nazar jangan dijadikan kebiasaan. Ya, walaupun berbentuk mutlak dan tidak dimaksudkan untuk mengharapkan ganti dari Allah, karena terkadang pelaku nazar itu tidak mampu menunaikan dengan sempurna, dan dalam pelaksanaannya mengandung banyak kesalahan dan kekurangan sehingga dirinya terjatuh dalam dosa. Adapun nazar kepada Allah dengan mengharapkan ganti sebaiknya ditinggalkan, ya, karena hal ini merupakan ciri orang yang pelit dalam beramal. Pelakunya telah disifati oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang pelit. Nah, karena seorang yang pelit tidaklah mau beramal hingga syarat yang dia ajukan terpenuhi, ya, sehingga tidak ubahnya seperti seorang pedagang yang mengharap imbalan. Nah, ringkasnya, bernazar itu hukumnya makruh, hendaknya kita tinggalkan, ya, karena Nabi SAW menyebutnya atau menyebutkan pelakunya sebagai orang yang pelit. Akan tetapi jika seorang dah terlanjur bernazar, maka bila isi nazarnya adalah ibadah semisal sholat, puasa, dan sedekah, maka tetap wajib untuk dilaksanakan. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.